Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan berbagi sebagai ilmu pengetahuan tentang ruang lingkup security ataupun satpam. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semuanya, baik kemanfaatan untuk diri kita dalam mendukung tugas kita, ataupun kemanfaatan sebagai sumber ilmu pengetahuan satuan pengamanan atau security. Pada kesempatan kali ini, dengan kami Andi Supriyanto SPSI akan menyampaikan tentang ruang lingkup prosedur tetap satuan pengamanan atau security di dalam pengamanan suatu kendaraan, dan sekaligus kami akan menyampaikan sedikit tentang pengamanan dokumentasi serta informasi. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, langsung saja bahwasanya di dalam kendaraan operasional atau kendaraan pribadi di suatu tempat lokasi kantor atau pekerjaan, itu kegiatan pengamanannya dilaksanakan dengan berpedoman sebagai berikut. Yang pertama adalah kendaraan operasional ataupun pegawai ataupun kendaraan tamu ataupun kendaraan yang lain itu diatur di tempat parkir, dan rute-rute lalu lintasnya harus sudah ditentukan. Mana kendaraan buat operasional kantor, mana kendaraan buat tamu, mana kendaraan buat para pimpinan, mana kendaraan buat pengunjung dan lain-lain sebagainya. Untuk lalu lintasnya juga sudah ditentukan. Jadi jangan sampai lalu lintas ini mengganggu daripada kegiatan aktivitas kantor itu sendiri. Jadi harus mana jalan untuk masuk dan mana jalan untuk pulang. Mana parkir kita harus masuknya parkir lewat mana dan kita keluarnya parkir lewat mana. Itu kita harus tentukan terlebih dahulu dan harus dikoordinasikan dengan pihak yang terkait. Jadi yang saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita di dalam pengaturan operasional, di dalam pengaturan atau pengamanan tentang kendaraan itu harus betul-betul tahu tempat parkirnya serta tahu tentang rute lalu lintas yang harus ditentukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, prosedur tetap mengenai pengamanan kendaraan itu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana tentang kartu parkir atau kartu-kartu yang bersifatkan untuk mengidentifikasi sebuah kendaraan. Jadi entah itu berupa cek bodi saja, atau mungkin berupa cek surat menyurat, atau mungkin sampai dengan penahanan surat menyurat tentang kendaraan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar apabila ada suatu kejadian yang kira-kira janggal itu bisa cepat terdeteksi. Jadi di samping kita mengetahui tentang siapa yang keluar masuk di dalam tempat ruang lingkup kerja kita, kita juga bisa mengendalikan lalu lintas kendaraan tersebut. Kita harus betul-betul mengamankan
bahwa kendaraan itu adalah miliknya atau kendaraan itu betul-betul kendaraan aman yang tidak memiliki masalah dari luar yang dibawa ke dalam tempat kerjanya kita. Jadi kita harus betul-betul tanggap mengenai situasi dan kondisi kendaraan tersebut. Kita harus mengecek tentang surat menyurat kendaraannya. Jadi yang kedua, kesimpulannya yang kedua adalah kita sebagai petugas keamanan, prosedur tetapnya harus melakukan pengecekan tentang surat menyurat kendaraan. Lalu yang ketiga, kendaraan itu harus dijaga. Kendaraan harus dironda. Minimal itu 3 jam sekali. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa kondisi kendaraan, posisi parkirnya. Bila dijumpai parkirnya itu tidak sesuai ataupun ada sesuatu kaca mobil terbuka dan lain-lain sebagainya, segera beritahukan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya tidak tahu kita siapa, ya kita umumkan lewat pengeras suara. Nah, jadi setidak-tidaknya kita kalau ada sesuatu terjadi mendeteksi lebih awal sedini mungkin. Yang kedua, setidak-tidaknya kalau ada sesuatu yang betul-betul urgent, kita sebagai satuan pengamanan kita tidak disalahkan. Yang penting kita sudah melakukan prosedur sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus selalu menjaga, meronda minimal 3 jam sekali dengan memeriksa kendaraan dan posisi parkirnya. Bila dijumpai suatu kejanggalan, maka segera beritahukan kepada pemiliknya atau segera laporkan hal ini kepada pimpinan atau teman-teman yang lainnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah kendaraan yang parkir dan melampaui jam kerja atau jam dinas itu harus dicatat dan ditelusuri. Apakah ada pegawai yang bekerja lembur atau tidak? Apakah kendaraannya itu sengaja ditinggal atau tidak? Jadi kita harus mencatat kendaraannya. Setelah mencatat, kita telusuri punya siapa ini. Nah, jadi paling tidak kita sudah mendeteksi sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itulah saudara-saudaraku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, mengenai prosedur tetap pengamanan sebuah kendaraan. Yang berikutnya itu pengamanan dokumentasi serta informasi. Untuk pengamanan dokumentasi dan informasi itu sangat penting, tetapi sebetulnya itu merupakan tanggung jawab daripada manajer lini dan pegawainya. Tetapi hal ini juga merupakan sebuah tugas pokoknya sebagai petugas satpam atau security untuk mengamankan dan melakukan perlindungan berupa material. Hal ini yang harus dilakukan oleh satpam atau security adalah satpam harus melakukan sebuah perondaan. Apabila ditemukan sebuah dokumen yang rahasia atau yang sangat penting, seorang satpam harus menggunakan surat berita acara dan pencatatan. Jadi harus dicatat untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab yang namanya dokumentasi atau sebuah informasi yang sangat penting yang sekiranya rahasia,
apabila kita tidak melakukan sebuah pencatatan atau sebuah berita acara untuk diserah terimakan kepada seseorang pejabat terkait atau seorang manajer, kita biasanya itu apabila tidak menggunakan itu dan tidak dicatat, biasanya satpam itu menjadi tempat sasaran, menjadi tempat pertanyaan. Bahkan seorang satpam itu selalu disalahkan. Jangankan kita salah, benar saja kadang-kadang satpam itu disalahkan, seolah-olah menjadi kambing hitam. Itu sudah merupakan tidak berita tidak aneh lagi. Apalagi mereka sedang kena masalah tentang dokumentasi yang hilang atau mungkin yang terselip barangkali. Biasanya seorang satpam itu terkena dampaknya, maka apabila seorang satpam menemukan dokumentasi atau sebuah informasi yang penting, maka harus dicatat. Apabila diserahkan orang, kita harus melakukan sebuah berita acara. Siapa yang menerima, jam berapa, diambil oleh siapa, ditandatangani. Jadi itu penting. Apabila tidak memakai surat itu, sesuatu saat dicari lagi surat itu dan tidak ketemu, maka satpam sudah tidak disalahkan lagi. Karena apa? Karena sudah tercatat, diberikan kepada siapa, semuanya sudah ada dokumentasinya. Jadi jangan sampai menjadi seorang satpam kita dijadikan sebagai kambing hitam dari teman-teman kita manajemen yang lain, karena biasanya jangankan kita salah, benar saja dikatakan salah. Makanya kita lebih baik mengantisipasi sedini mungkin daripada hal yang tidak inginkan itu terjadi terhadap diri kita. Itulah saudara-saudaraku, rekan kerja dimanapun Anda berada, tentang prosedur tetap pengamanan kendaraan dan pengamanan dokumen serta informasi. Jadi sedikit banyak saya garis bawahi. Yang pertama adalah kendaraan operasional itu tempat parkir dan rute lalu lintasnya harus ditentukan. Keduanya harus melakukan pengecekan surat menyurat. Ketiga, harus melakukan sebuah perondaan, memeriksa, lalu melaporkan apabila ada terjadi suatu kejanggalan. Yang berikutnya adalah kendaraan yang atau parkir bila melampaui batas, kita harus lakukan pencatatan serta penelusuran. Untuk pengamanan dokumentasi dan informasi yang jelas, seorang satpam harus melakukan perondaan, harus melakukan perlindungan berupa material. Yang terpenting, apabila menemukan sebuah dokumentasi atau informasi penting yang rahasia dan dikembalikan, harus dilakukan pencatatan. Itulah teman-teman rekan kerja dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedikit ilmu pengetahuan ini bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa, Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.